Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini tanpa kurang suatu apapun. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadirat kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menunjukkan kita dari zaman yang gelap gulita, zaman jahiliyah, kepada zaman yang terang benderang seperti saat ini, yakni agama Islam. Sidang Jum'ah rahimakumullah, umat Islam dalam waktu setahun ini tentunya memperingati banyak sekali hari-hari besar Islam, seperti peringatan tahun baru Hijriah, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan peringatan Nuzul Quran, serta pada sekarang ini kita sedang memperingati bulan Rajab, yakni memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang sebagaimana kegiatan tersebut selalu rutin kita adakan setiap tahun untuk memperingati peristiwa tersebut. Ma'asyiral muslimin, yang perlu kita renungkan, apakah makna yang terkandung dalam peringatan-peringatan tersebut, dan apa pula pengaruhnya terhadap kehidupan kita sebagai umat manusia yang dirahmati Allah. Sidang Jum'ah rahimakumullah, dalil mengenai Isra yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagaimana terkandung dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal madzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha pendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Sedang mengenai Mi'raj yang diungkapkan dalam surah An-Najm ayat 1-18, yang dalam hal ini akan saya persingkat, yakni dalam hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Makkah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga, tempat tinggal Allah Subhanahu wa taala, yang diliputi sesuatu yang diliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Jadi Mi'raj yang diungkapkan dalam Al-Quran sehubungan dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu yang berupa sholat dan untuk menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di Sidratul Muntaha adalah batas antara alam atas dan alam bawah. Alam bawah sendiri yakni matahari, bumi, bulan serta planet-planet dan seisinya, itu disebut alam bawah, serta alam atas yakni Sidratul Muntaha, Baitul Maqmur,
Lauhul Mahfudz, surga dan arsy Allah yang berada di alam atas. Peristiwa Isra Mi'raj juga dijelaskan lagi dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, kemudian kami dibawa lagi naik ke langit menuju Sidratul Muntaha. Isra artinya perjalanan malam Rasulullah SAW dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sedangkan Mi'raj yaitu perjalanan naik Rasulullah menuju ke Sidratul Muntaha, menuju ke Baitul Maqmur, tempat arsy Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Rasulullah mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dengan mendirikan sholat, maka umat Islam bertambah kebutuhannya dengan menjadi penyempurnaan sholat. Sebelum sholat wajib wudu bersih dari segala najis, perintah ini mendorong umat Islam untuk selalu hidup bersih, hidup sehat dengan meningkatkan kebersihan dan kesucian dirinya. Demikian pula tempat pakaian dan waktu sholat. Dengan mendirikan sholat, hendaklah kita meningkatkan derajat kita sederajat dengan kaum muslim dan kaum mukmin yang dirahmati oleh Allah, untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Dengan mendirikan sholat, hendaklah dalam suatu riwayat menjelaskan bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Apabila semua itu telah menjadi kenyataan dan kegiatan hidup kita umat Islam sehari-hari, maka ini merupakan tanda bahwa kita telah meningkat keimanan kita dari mengerjakan sholat kepada tingkat muqaddimas sholati atau golongan orang-orang yang mendirikan sholat. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan kepada para ma'asyiral muslimin sekalian. Semoga dapat bermanfaat bagi khotib sendiri dan bagi jamaah sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, fil Qur'anil Azim. Wa nafa'iyyakum bima fihi min ayati wa dzakril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum silawatin illakum innahu was-sami'ul alim. Ma'asyiral muslimin, pada khutbah kedua ini khotib mengajak khususnya diri khotib sendiri dan ma'asyiral muslimin sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan menghindari atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa agar senantiasa Allah mengijabah doa kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, marilah kita tutup pada khutbah ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.